Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di tengah minggu. Sama-sama kita boleh beribadah. Kita percaya walaupun secara online kita mau tetap sukacita, kita mau tetap sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Karena hanya kekuatannya daripada Tuhan itu memampukan setiap kita untuk boleh melewati setiap masalah dan persoalan. Mari satukan hati kita sama-sama berdoa. Kami ucap syukur Tuhan. Bila sore hari ini Tuhan Kau kembali memberikan kami kesempatan Tuhan untuk kami boleh beribadah Tuhan. Walaupun secara online tapi kami percaya Tuhan Kau Allah Immanuel. Kau Allah yang selalu berserta dengan kami ya Bapa. Tuhan sore hari ini Tuhan kami mau menyenangkan Kau Tuhan. Melalui setiap pujian yang kami naikkan Tuhan. Melalui setiap pujian yang kami persembahkan Tuhan di hadapan-Mu. Boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Bapa. Mari Bapa kuduskan setiap kami. Layakkan hidup kami Tuhan. Hingga setiap yang kami lakukan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Satu kerinduan kami Tuhan dan kami bersyukur Tuhan untuk kami boleh Tuhan terus berada dalam hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, mari Engkau yang memberkati ibadah-Mu pada sore hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati juga setiap bidang jemaat-Mu Tuhan yang mungkin beribadah di rumah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau lah yang memberikan kepada kami kekuatan dan pengharapan yang baru Tuhan. Walaupun di masa-masa sulit dan sukar ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau tetap ada bagi kami. Kau tetap selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, itulah menjadi kekuatan dan dalam hidup kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau yang teguhkan setiap hati kami Tuhan. Kau teguhkan hatiku, dan kami percaya tiada mustahil bagi Engkau. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
kemuliaan hanya bagimu Tuhan, Raja segala raja yang begitu setia, yang begitu baik. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang begitu baik, Allah yang begitu luar biasa Tuhan. Kami bangga Tuhan dan kami bersyukur Tuhan punya Allah yang begitu baik seperti Engkau Tuhan. Engkaulah juru selamat kami ya Bapa. Di basahnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari Tuhan berikan kami telinga sebagai seorang murid Tuhan yang sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan. Tuhan, bahkan Tuhan kami boleh melakukan Tuhan setiap apa yang Kau rindukan dalam hidup kami Tuhan, untuk kami boleh lakukan Tuhan selama kami di dalam dunia ini ya Bapa. Tuhan ajarkan kami Tuhan untuk menjadi seperti Engkau Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan, yang seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Pujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, biar Engkau yang mengurapi Tuhan dari ujung kepala hingga ujung kaki Tuhan, bila setiap perkataan yang disampaikan Tuhan adalah isi hati Tuhan bagi setiap umat Tuhan di tempat ini ya Bapa. Pujilah nama-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sidang jemaat yang di rumah, tetap semangat, tetap bergairah untuk Tuhan, dan tetap mengikuti setiap acara-acara yang diadakan dan ditampilkan oleh GBI Bangkalan. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana cara kita mengatasi masalah, kesusahan ataupun kesulitan. Ayat firman Tuhan berkata pada Matius 6 ayat yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya percaya bahwa setiap orang itu punya masalah, punya kesulitan, punya kesusahannya sendiri. Dan saya sangat yakin setiap masalah, setiap kesulitan, setiap kesusahan itu punya maksud dan tujuan yang berbeda kepada setiap pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang tentunya semuanya itu punya tujuan dan rencana Tuhan yang indah bagi setiap anak-anak Tuhan. Ketika Alkitab berkata, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Apa artinya? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya kita harus hidup, berusaha, bekerja sebaik-baiknya, melakukan yang terbaik pada hari ini tanpa harus memusingkan apa yang akan terjadi di hari esok, tanpa perlu mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di hari esok. Karena saya percaya yang terbaik yang kita lakukan di hari ini itu akan punya dampak yang positif untuk ke depan kita. Kalau kita melakukan yang terbaik hari ini, saya percaya kita akan bisa menikmati hasil-hasil masa depan yang jauh lebih baik. Karena kita sudah memulai yang terbaik pada hari ini. Oleh sebab itu, setiap masalah, setiap kesusahan saudara, kita harus meresponi dengan cara yang positif. Jangan selalu mengeluh dengan masalah persoalan saudara. Aduh, kenapa saya punya masalah? Aduh, kenapa aku punya persoalan? Kita harus merubah paradigma kita, cara pandang kita terhadap masalah. Kalau kita bisa meresponi setiap masalah dengan cara yang lebih positif. Tidak mengeluh, tapi kita mungkin bisa berkata, aku punya masalah. Aku rasa masalah ini menjadi sebuah tantangan yang baru dalam hidupku. Saya percaya sikap yang positif akan memberikan energi yang positif. Saudara akan punya semangat yang baru, punya kekuatan untuk bisa menghadapi setiap masalah-masalah saudara. Kalau kita punya respon yang negatif, saudara tidak akan punya kekuatan untuk bisa menghadapi setiap tantangan yang ada di hadapan saudara.
Oleh sebab itu belajarlah menerima kenyataan, belajarlah menerima setiap kesusahan, kesulitan saudara dengan cara pandang yang positif. Karena ini merupakan bagian dari sebuah proses kehidupan. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan di saat kita mengalami kesusahan, di saat kita mengalami masalah, di saat kita mengalami problem kehidupan. Kita akan belajar dari 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-7, 8, 10 dan 12. Saya akan bacakan terlebih dahulu 1 Tesalonika 3 ayat 7 dan 8. Maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali. Asal saja kami teguh berdiri di dalam Tuhan. Ayat yang ke-10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesulitan. Supaya kita bisa tetap eksis, tetap bisa menang menghadapi masalah tantangan kehidupan. Yang pertama, hadapi masalah itu dengan doa. Ayat 10 mengatakan siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Doa itu harus menjadi pilihan utama kita sebagai orang percaya di tengah-tengah masalah dan kesulitan. Jangan jadikan doa sebagai pilihan yang terakhir. Setelah kita berusaha sekuat tenaga, mencari bantuan, mencari pertolongan kepada orang, kepada siapa yang kita punya mungkin kenalan kita, orang-orang kuat kita. Setelah mereka tidak bisa, setelah mereka angkat tangan, baru kita cari Tuhan. Ini cara yang salah. Apapun masalah saudara, entahkah itu masalah kecil, masalah sedang atau yang berat sekalipun, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah cari Tuhan. Hadapi, awali setiap masalah saudara itu dengan doa. Cari wajah Tuhan. Karena saya percaya di tengah-tengah masalah seberat apapun, saat kita mencari Tuhan, Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan berikan jalan keluar bagi kita. Tuhan akan siapkan pertolongan bagi kita. Ingat bagaimana Daud ketika dia seluruh keluarganya ditawan, seluruh keluarga tentaranya ditawan, di Siklak, Daud berseru menjerit kepada Tuhan. Di tengah-tengah masalah yang sangat menekan hidupnya, yang pertama-tama Daud lakukan adalah dia mencari pertolongan Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Apakah kami akan mengejar mereka atau harus bagaimana? Dan betul, di saat Daud berseru, mencari Tuhan, berdoa, Tuhan ngasih jalan keluar. Kejar mereka, engkau akan bisa menyusul mereka. Di saat Daniel diperhadapkan kepada titah raja, tidak boleh menyembah siapapun, kecuali kepada patung raja. Daniel tidak khawatir. Dia tahu Allah adalah sumber jalan keluar dari setiap masalahnya. Di tengah-tengah ancaman nyawa sekalipun, Daniel ini mencari wajah Tuhan. Dia berdoa seperti yang biasa dia lakukan. Dan benar, sekalipun dia harus dimasukkan ke dalam gua singa. Kita tahu bagaimana Alkitab menceritakan Daniel ini mengalami pertolongan Tuhan. Singa yang kelaparan tidak bisa menerkam Daniel. Kenapa? Ada malaikat Allah yang menjaga, memproteksi, melindungi Daniel. Itulah yang akan terjadi ketika saudara dan saya di tengah-tengah masalah dan kesulitan cari Tuhan. Mendahulukan Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang paling utama untuk bisa menemukan jalan keluar. Awali harimu dengan doa. Di tengah-tengah kesulitan, cari Tuhan. Jadikan dia satu-satunya sumber yang utama untuk bisa menemukan jalan keluar.
Bahkan Tuhan Yesus memberikan teladan yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah tekanan yang sangat berat yang dia hadapi, fisik, emosional, Tuhan Yesus cari Tuhan. Berdoa di Taman Getsemani ketika dia harus menghadapi sebuah masalah yang sangat berat. Harus menanggung dosa manusia. Tuhan cari kekuatan. Tuhan Yesus cari kekuatan. Berseru kepada Bapanya. Dan benar, akhirnya karena doa di Taman Getsemani ini, Yesus punya kekuatan untuk bisa melakukan apa yang menjadi pekerjaan dari Bapa. Misi dari Bapa, menanggung dosa manusia di atas kayu salib. Oleh sebab itu apapun masalah saudara, pertama-tama mulailah hidupmu dengan doa setiap hari. Di tengah-tengah kehidupan saudara, menghadapi masalah, tantangan apapun, sekecil apapun, minta pimpinan Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Karena saya sangat yakin, saudara minta pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan, itu akan selalu ada menyertai hidup saudara. Ini yang pertama yang harus kita lakukan di tengah-tengah masalah, kesusahan yang kita alami. Kemudian yang kedua, pada ayat 7 dan 8. Maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Yang kedua, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesulitan, carilah bahwa di situ ada sebuah kesempatan. Selalu ada kesempatan di tengah-tengah masalah dan kesulitan saudara. Selalu ada hal-hal yang positif yang bisa saudara ambil, yang bisa saudara pelajari di tengah-tengah masalah dan kesulitan saudara. Karena saya sangat yakin, selalu ada hal-hal yang positif, selalu ada yang bisa kita tarik pelajaran di tengah-tengah masalah dan kesulitan saudara. Selalu ada kesempatan. Alkitab memberikan banyak contoh. Bagi Ayub di tengah-tengah masalah dan kesulitannya, hidupnya yang berat, kesusahannya yang sangat berat. Ayub bisa melihat kesusahan itu memberinya sebuah kesempatan untuk bisa mengenal lebih dekat siapa Allahnya. Tanpa ada kesusahan hadir dalam hidup Ayub, Ayub gak bisa mengenal Tuhannya lebih dekat, lebih intim. Sampai dia berkata, dulu aku mengenal engkau tahu dari kata orang. Tapi hari ini aku mengenal engkau karena aku mengalami sendiri. Ayub bisa berjumpa, Ayub bisa bercakap-cakap dengan Allahnya. Dan dia tidak pernah merasakan bahwa Allah meninggalkan dia. Justru di tengah-tengah penderitaannya, Ayub sadar bahwa Allah punya rencana. Allah sedang proses hidupnya. Allah sedang uji hidupnya supaya ia bisa timbul dan murni seperti emas. Ayub bisa sadar bahwa Allah ini Allah yang berkuasa. Bukan hanya dia belajar tahu dari kata orang, tapi Ayub bisa merasakan bagaimana dia merasakan kemahakuasaan Tuhan karena dia mengalami bersama-sama dengan Tuhan. Oh benar, Allahku Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang sangat luar biasa. Kenapa? Ayub mengalami. Jadi kesusahan yang dialami Ayub memberinya dia sebuah kesempatan untuk bisa mengenal lebih dekat, lebih intim tentang Tuhan yang dia sembah. Nah bagi Paulus, kesusahan memberinya sebuah kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang lebih berkualitas, menjadi pelayan Allah yang menjadi berkat. Paulus melewati banyak tantangan, banyak rintangan, banyak hal yang berat dalam hidupnya. Namun Paulus selalu memandang bahwa setiap kesulitan, setiap masalah, sebagai sesuatu yang akan mendatangkan ketekunan, mendatangkan tahan uji, mendatangkan pengharapan. Yang alami Tuhan dalam hidupnya. Tuhan bukan hanya sekedar teori, tapi bagi Paulus Tuhan itu sebuah realita. Tuhan yang menyertai,
Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah penderitaan dan kesulitannya. Dan ia alami langsung. Bagaimana di tengah-tengah kesulitan yang dia alami, Paulus melihat tangan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu terlihat, selalu nyata dalam hidupnya. Dan ini membentuk Paulus menjadi pribadi yang lebih tangguh. Menjadi pribadi yang lebih matang, lebih dewasa dalam iman, dalam pengharapan, di dalam kasihnya kepada Tuhan. Jadi Paulus melihat setiap tantangan dalam hidupnya, setiap masalah dalam hidupnya, setiap kesulitan dalam hidupnya, itu adalah sebuah kesempatan bagi dia untuk menjadi pribadi yang bertumbuh lebih dewasa, lebih tahan uji, lebih matang dalam iman. Dan itu membuat Paulus menjadi orang yang semakin kuat. Dalam situasi apapun, dia tetap kokoh dalam imannya. Itu kesempatan di tengah-tengah kesulitan. Itu kesempatan di tengah-tengah kesusahan yang dialami oleh Paulus. Bagi para murid, kesusahan menjadi pelajaran penting untuk selalu tetap percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Diterjang ombak, di tengah badai, dalam malam yang kelam. Tidak hanya memberi mereka tamparan atas ketidakpercayaan dan ketidakbergantungan mereka kepada Tuhan, tapi di tengah-tengah itu semua mereka belajar untuk belajar percaya, bergantung sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Itu yang dialami oleh para murid. Jadi ketika mereka di tengah-tengah ombak, diterjang badai, itu menjadi sebuah pelajaran bagi mereka untuk belajar mempercayai Tuhan. Karena Yesus mengatakan kepada mereka, mengapa kamu takut, mengapa kamu khawatir? Hai orang yang kurang percaya. Itu jadi sebuah tamparan yang sangat keras, sebuah pelajaran yang sangat berharga di tengah-tengah kesulitan. Mereka belajar. Ini adalah sebuah pelajaran yang sangat penting. Bagaimana caranya hidup bergantung kepada Tuhan. Nah, saya tidak tahu masalah yang saudara hadapi, kesulitan, kesusahan yang saudara hadapi. Tapi saya selalu percaya bahwa saudara bisa melihat di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesulitan saudara, di situ ada kesempatan. Kesempatan untuk apa? Saudara yang bisa melihat. Mungkin itu sebuah kesempatan saudara belajar percaya lebih lagi kepada Tuhan. Mungkin itu sebuah kesempatan saudara belajar lebih dewasa di dalam Tuhan. Mungkin itu sebuah kesempatan saudara belajar lebih rendah hati kepada Tuhan. Belajar untuk tidak khawatir. Belajar dan belajar di tengah-tengah kesulitan dan kesusahan saudara. Lihatlah, di situ ada pelajaran yang berharga yang Tuhan taruh. Di tengah-tengah masalah kesulitan saudara ada pelajaran yang berharga. Lihatlah itu. Lihatlah. Untuk apa? Untuk membawa imanmu ini lebih dewasa dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya percaya ketika saudara bisa melihat setiap hal-hal yang indah, pelajaran-pelajaran yang indah yang Tuhan taruh di setiap masalah dan persoalan saudara. Saudara akan jadi orang Kristen yang kuat. Saudara akan jadi orang Kristen yang tangguh, yang tidak cengeng menghadapi masalah, yang tidak mudah menyerah menghadapi masalah. Tapi setiap pelajaran-pelajaran berharga yang Tuhan taruh di sana membuat saudara menjadi orang Kristen yang dewasa, kokoh, kuat, tangguh, penuh pengharapan di dalam Tuhan. Dan saya percaya saudara akan lewati setiap masalah itu dengan penuh kemenangan. Akan naik kepada level berikutnya, naik pada level berikutnya. Sampai kepada kesempurnaan iman. Saya percaya saudara akan menjadi orang Kristen yang akan terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Lihatlah, itu semua ada di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesusahan saudara, bukan di tengah-tengah berkat, bukan di tengah-tengah kenyamanan saudara. Tapi pelajaran-pelajaran itu akan bisa kita nikmati di saat kita menghadapi masalah dan persoalan kehidupan. Yang ketiga, kita lihat ayat yang ke-12.
Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seseorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Apa yang bisa kita pelajari di tengah-tengah masalah dan kesulitan? Yang ketiga adalah di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesulitan, kita bisa tetap terus menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, jangan fokus kepada masalah. Saudara, jangan fokus kepada persoalan saudara. Ketika saudara fokus kepada masalah saudara, persoalan saudara, beban hidup saudara, maka saudara akan melihat bahwa masalah itu, persoalan itu akan menjadi semakin berat, akan menjadi semakin sulit. Tapi di tengah-tengah masalah yang berat sekalipun, persoalan yang berat sekalipun, kalau saudara tidak fokus kepada sana, tapi saudara fokus kepada hal yang lain, kepada Tuhan, kepada sesama, saudara akan melihat bahwa persoalanmu itu jauh lebih ringan. Bahkan saudara akan punya jauh lebih banyak kekuatan untuk bisa menghadapi masalah persoalan tersebut. Saya teringat akan seorang wanita kaya. Wanita kaya ini hidupnya merasa hampa. Dia merasa hidupnya hampa. Anaknya sudah meninggal dunia. Dia selalu hidup dalam duka cita karena sepertinya hidup ini sendiri. Yang setiap hari dia lakukan, dia pergi ke kubur anaknya dan dia meratapi nasibnya, hidupnya yang sendirian. Dia datang diantar supir karena memang dia orang kaya, dia punya mobil, dia punya supir, tapi dia hidupnya tidak bahagia. Sampai pada satu titik dia merasa bahwa hidupnya ini hampa. Tiba-tiba dia didatangi oleh seorang anak kecil, ya, sederhana, dan tiba-tiba anak ini minta tolong sama dia. Bu, tolong saya, keluarga saya butuh makan, bisakah ibu memberikan saya makanan? Rupanya anak yang tidak mampu. Melihat anak ini wajahnya sedih, menderita, jatuhlah hatinya belas kasihan. Jadi, kamu di mana rumahnya? Rumah saya di sana, ibu saya sedang sakit. Nah, jadi karena dia merasa bahwa aku kepingin nolong anak ini, jadi dia datangi. Jadi dia datangi, ikut sama anak ini, datang ke rumahnya, memang benar. Ibunya sakit, keluarganya miskin, rumahnya sangat-sangat sederhana. Jadi akhirnya apa? Dia akhirnya punya sebuah ketetapan hati. Aku harus bantu anak dan keluarga ini. Jadi sejak hari itu dan hari-hari berikutnya, ibu ini selalu bawa makanan, bawa obat. Ya, jadi menolong keluarga ini, memberikan pertolongan. Akhirnya keluarga ini menjadi keluarga yang kembali dicerahkan hidupnya. Hidupnya penuh dengan sukacita karena ada bantuan-bantuan dari wanita kaya ini. Jadi wanita kaya yang hidupnya kesepian ini, kemudian ketika dia berbuat sesuatu kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang butuh pertolongan, dengan hartanya dia berikan obat, dengan hartanya dia berikan makanan, berikan pakaian, dia bantu sekolahkan anak-anak. Dia melihat wajah orang-orang yang tadinya susah. Sekarang wajahnya mereka penuh dengan senyuman, dengan sukacita. Senyuman itu di wajah mereka membuat hatinya senang. Membuat hatinya bahagia. Oh, ternyata hidupku masih berguna. Oh, ternyata dengan apa yang aku punya, aku bisa membahagiakan hidup orang lain. Jadi sejak hari itu dia memutuskan, daripada aku meratapi diri sendiri, aku punya kemampuan finansial, aku punya harta. Aku tidak punya orang yang bisa mewarisi hartaku. Jadi dia mulai membagikan harta itu. Dia bantu orang miskin dan sejak hari itu dia giat melakukan kegiatan amal. Dan ketika dia lakukan rutin kegiatan-kegiatan amal, menolong orang-orang miskin, menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu dan tidak punya uang untuk bersekolah, dia merasakan sukacita. Hidupnya merasakan penuh dengan arti, penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Ketika dia bisa membuat orang lain berbahagia, tersenyum dan bersukacita, dia bisa merasakan hidupnya penuh dengan sukacita, penuh dengan senyuman.
Dan sejak hari itu dia merasakan hidupnya ini jauh lebih berarti. Dia punya masalah, dia punya persoalan, tapi ketika dia peduli dengan orang lain, ketika dia mulai fokus kepada kebutuhan orang-orang lain, fokus kepada masalah-masalah orang lain, dia merasakan bahwa masalahnya tidak terlalu berat. Justru dia bisa merasakan sukacita dan kebahagiaan di saat dia mulai membantu dan menolong kehidupan banyak orang lain. Itulah yang harus kita lakukan di saat saudara sedang susah. Di saat saudara sedang punya masalah. Jangan fokus dengan masalahmu. Sekalipun mungkin masalahmu biasa, sederhana. Tapi ketika engkau fokus dengan masalahmu, engkau akan merasakan masalahmu akan sangat berat. Tapi ketika engkau mungkin punya masalah berat, masalah yang mungkin sangat-sangat berat. Tapi ketika engkau mulai fokus kepada hal-hal yang lain, membantu orang lain, membahagiakan orang lain, fokus dengan Tuhan, tidak fokus dengan masalahmu, percaya kepada Tuhan. Saudara akan melihat bahwa masalahmu itu kecil. Karena engkau melihat bahwa Tuhan yang besar ada menyertai saudara. Saudara akan merasakan bahagia, sukacita. Dan bahkan saudara akan bisa tetap punya kekuatan yang besar untuk menghadapi setiap masalah dan tantangan kehidupan. Hari ini apapun masalah saudara, apapun tantangan saudara, apapun beban saudara. Ingat firman Tuhan, kita harus belajar hadapi masalah itu dengan doa. Awali segala sesuatu dengan doa. Mulailah dengan minta pimpinan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Lihatlah, pasti ada sebuah kesempatan di sana. Kesempatan saudara untuk bisa belajar. Kesempatan saudara untuk bisa melakukan sesuatu. Membawa hidup saudara semakin lebih bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan. Dan di tengah-tengah kesulitan masalah saudara, tetap jadi berkat untuk orang lain. Ketika engkau jadi berkat menolong orang lain, maka tangan Tuhan akan menolong hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati pada sore hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang sederhana yang kami dengar di tengah-tengah kesusahan yang dialami oleh bangsa ini. Bahkan banyak orang Kristen juga menderita, susah. Kami percaya selalu ada rencana Tuhan yang baik. Kami belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Karena kami yakin ketika kami mulai mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, mulai cari wajah Tuhan, pasti ada pertolongan yang Tuhan sediakan buat kami. Ada tuntunan Tuhan yang menyertai setiap kami. Ajar kepada setiap kami jemaat Tuhan untuk bisa melihat hal-hal yang baik dan positif di tengah-tengah masalah kami. Karena kami yakin masalah itu ada, pasti ada rencana Tuhan yang baik di tengah-tengahnya. Kami rindu jemaat Tuhan bisa melihat sesuatu yang positif itu yang Tuhan siapkan, sediakan di balik setiap masalah. Dan bawa kami jemaat Tuhan menjadi orang-orang yang semakin dewasa dan bertumbuh di dalam Tuhan. Jadikan kami sebagai orang Kristen yang bisa jadi berkat di tengah-tengah masalah kami. Kami tidak meratapi masalah kami sendiri, tapi di tengah-tengah masalah kami ingin tetap jadi berkat. Menolong orang lain, membantu orang lain, membuat orang lain tersenyum, bersukacita. Karena kami percaya sukacita mereka juga akan menjadi sukacita, kekuatan kami untuk bisa tetap percaya mengandalkan Tuhan dan menikmati pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati jemaat-Mu yang di rumah. Kami percaya jemaat Tuhan, biarlah mereka tetap semangat, mereka tetap bergairah, iman mereka bukan semakin down dan lemah, tapi iman mereka semakin kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan lewat siaran-siaran online ini, bahkan lewat tayangan-tayangan di Facebook dan sebagainya. Tuhan membawa mereka tetap jadi orang yang punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya berkat Tuhan akan terus menyertai setiap kami dan juga jemaat yang di rumah. Percaya berkat Tuhan yang melimpah menyertai setiap kami. Berkat Bapa, berkat Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai jemaat yang di rumah. Bahkan setiap orang-orang yang mendengar siaran ini memberkati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Selamat sore. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.